Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Sabda Tuhan pagi ini konkret, tapi pelaksanaannya susah. Dalam hal apa? Dalam hal menegur, mendapatkan kembali saudara yang melakukan dosa. Kesulitannya adalah bahwa orang mau menegur itu kadang berpikir lebih dahulu, takut kalau nanti dilokke itu dibalas dengan kalimat lawang hidupmu sendiri juga belum beres, begitu kan? Tadi jelas konkret sebetulnya. Kalau ada saudari-saudara kita yang berbuat dosa, tegur 4 mata. Kalau tidak mau, bawa 2 orang saksi. Kalau tidak mendengarkan lagi, bawa ke lingkungan atau keluarga besar. Kalau tidak mendengarkan lagi, disebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kita kan selama ini susah untuk melakukan itu, leveling, bertahap cara menegur. Bahkan sekarang ini tidak perlu menegur, kadang potong kompas dengan berbagai macam cara. Cara yang efektif tapi tidak solutif adalah ngerasani. Orang yang melakukan dosa, salah, kita rasani, tapi kita tidak memberi solusi apapun. Ngerasani di warung, di meja, tapi juga kadang-kala nyindir di status WA, status media sosial itu ada. Itu tidak menyelesaikan. Maka hari ini kita semua diingatkan, mari kalau kita mau menyelamatkan saudara kita yang mau hilang karena dosa, tegur. Adakah yang berani? Berani enggak? Menengki tegese ora wani. Lah wong awake dhewe iki sok-sok ngerasa apa aku wis bener gitu kan. Tapi ini tanggung jawab rohani kita. Yesus bersabda sendiri untuk kita agar ada orang yang apabila ada orang yang melakukan dosa, kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, kalau kita tidak berani menegur karena 1-2 cara lain, janganlah membuat masalah baru pihak kita. Apa itu? Ya tadi, ngerasani, posting di media sosial, macam-macam hal. Itu menambah liar persoalan. Nah, cara yang lain adalah tadi
Dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat minta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Nah, ini yang kerap kali dilupakan. Kalau ada orang, saudara, anggota keluarga kita, anggota lingkungan kita yang melakukan dosa, pernahkah kita duduk berdua dengan saudara, menyalakan lilin lalu berdoa mohon supaya dia diberi pertobatan? Pernahkah? Meneng wae iki berarti rung tahu melakukan 2 hal yang tidak kita lakukan hari ini, yakni menegur dan bahkan mendoakan. Ingat Ibu Monica, Santa Monica mendoakan Agustus yang merosal, Agustinus maksud saya, bertahun-tahun. Akhirnya apa? Agustinus bertobat, doa. Maka kalau ada orang tua yang merasa anaknya itu kok merosal itu keluar pakem, liar, melakukan dosa dan seterusnya, doa. Bapak Ibu berdoa. Neng sok kadang kala nyalahkan anakmu kuwi lho, ndak anakmu barang toh, gitu kan. Kadang malah saling menyalahkan. Maka kita dipanggil untuk mari kita menyelamatkan mereka yang berdosa. Atau kalau kita pun merasa harus diselamatkan, minta tolong orang lain. Tulung, aku kejeglong, tolonglah saya. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.